Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Rumah Tangga SDM-Kom selaku Kepala SDM Desa Barang Sambung. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDM Barang Sambung yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya hingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dan rangka pembahasan ataupun aksi nyata modul 1.4 yang akan saya sampaikan berupa pembahasan modul buat membentuk sebuah disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Salam dan salam sampai saya dengan tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu kembali bersama. Amin. Untuk acara pertama, mari kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara itu ada tunggal pada beliau Bapak Ketua Rumah SDM-Kom atau dalam sesudah. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDM Desa Barang Sambung, pada siang hari ini kita akan mengikuti kegiatan salah satu kegiatan dari Bapak Dian Arianto selaku CGP Angkatan ke-6. Itu CGP kebanggaan kita semuanya dan harapannya nanti segera disusul yang lainnya. Bapak Ibu, bahwa hari ini akan dilakukan pembahasan dari Bapak Dian sebagai salah satu bentuk aksi nyata untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai CGP. Yang hari ini pembahasan itu terkait dengan tema budaya positif, dan ini memang sangat penting. Nanti harapannya itu bisa betul-betul kita laksanakan di sekolah kita. Mungkin dari sekian Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan budaya positif ini mungkin mulai dari per kelas yang pada intinya nanti pada akhirnya secara keseluruhan menjadi adanya budaya positif di sekolah kita. Dan ini nanti mungkin bisa juga dijadikan sebagai salah satu bentuk laporan best practice dari teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan budaya positif di sekolah. Tidak terlalu banyak yang perlu disampaikan, yang saya sampaikan. Mari kita ikuti bersama-sama kegiatan ini, dan harapannya tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi nanti betul-betul bisa menjadi bekal bagi kita semuanya untuk bagaimana bisa menciptakan suasana budaya positif dari yang terkecil, mungkin dari individu di kelas, kemudian di kelas tersebut, dan secara keseluruhan di sekolah kita. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Rumah. Untuk kegiatan ini adalah materi pada kegiatan ini. Mohon izin saya baik Bapak Ibu, tugas kami dari calon guru penggerak. Di guru penggerak itu ada 3 paket modul. Alhamdulillah ini sudah paket pertama selesai. Paket 1 itu ada 4 modul, paket 2 3 modul, dan paket 3 ada 3 modul. Kurang lebih nanti ada 10 modul yang harus diselesaikan selama 6 bulan. Nah, ini sudah selesai modul ke 1.4, besok berganti modul 2.1. Nah, pada modul 1 ini lebih banyak kepada yang pertama adalah paradigma guru. Paradigma guru, yang pertama tentang filosofi, yang kedua visi misi, terus yang berikutnya yang ketiga adalah budaya positif. Nah, itu yang disampaikan kepada kami selaku guru penggerak. Kami difasilitatori oleh Bu Iin Fahenka SPD, beliau fasilitator yang berdomisili di Malang, kepala TK di Kota Malang. Dan yang kedua Bapak Aris Margono,
kemarin sudah rabu ini mengadakan visitasi kegiatan yang sudah saya lakukan. Baik, kita mulai saja. Lanjut Mas Fajar. Baik, paradigma dari visi guru penggerak ini merupakan judul dari paket modul 1. Budaya positif ini ada di paket keempat. Nah, apa saja di budaya positif ini? Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan secara universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang berikutnya, keyakinan kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas. Berikutnya ada restitusi, ada 5 posisi kontrol. Kita selaku guru lebih banyak kemana? Nah, kita bahas di sini. Dan juga segitiga restitusi. Ini materi yang ada di bab keempat. Yang pertama tentang disiplin positif. Nah, ini yang kita bahas adalah dari Dr. William Fraser tentang kontrol teori atau praise theory. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin Bapak Ibu selama ini merasakan muridnya dia, tapi ternyata tidak fokus, tidak ada keinginan untuk belajar. Nah, ini mungkin kita pernah mengalami ilusi mengontrol murid. Muridnya diam saja, nggak buat dulu. Tapi ternyata ketika kita tanya, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak mendengar yang kita sampaikan. Ini ilusi mengontrol. Nah, apa? Karena murid mengizinkan kita mengontrol. Jadi ada murid yang ketika dia diam saja, kita bisa mengontrol. Kenapa? Muridnya mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Tetapi ada juga murid yang tidak bisa dikontrol oleh kita. Akibatnya yaitu bermain sendiri dan seterusnya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini apabila ada siswa yang kita sering melakukan, ketika ada siswa yang menolak memberikan ataupun mendengarkan kita, ini masuk ke sini. Belum tentu penguatan positif itu bisa diterima oleh si A, si B bisa, si C bisa, si A tapi tidak bisa. Nah, itu kenapa? Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini identitas gagal. Tolonglah Pak Guru sudah sampai ngajar, buat kalian serius belajar. Ini identitas gagal yang dimiliki oleh murid. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa, untuk memaksa betulnya. Bahwa kita selalu dulu punya hak, diam semua, dengarkan saya. Itu dalam satu kegiatan memaksa supaya mereka diam, supaya mereka menghargai kita. Tetapi ini secara berkelanjutan tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, makna disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ini hubungannya nanti ke kurikulum merdeka ya. Ketika mereka kita hanya memberi pemantik tugas saja, dari 32 berapa yang kemudian benar-benar ingin belajar materi yang kita sampaikan. Nah, mungkin kita juga belum sejauh itu ya. Dari 32 berapa yang benar serius ingin mengetahui apa yang kita sampaikan. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan secara itu sama saja. Sebab jika kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan kita. Nah, muncullah pihak sekolah dengan aturan-aturannya mendisiplinkan. Ketika mungkin ada siswa yang banyak terlambat, ada siswa yang tidak melakukan dengan baik, muncullah sekolah untuk menertibkan. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Tetapi aturan-aturan ini pun bisa memerdekakan, tidak mengekang kebebasan para murid. Berikutnya, apa sifat merdeka? Merdeka itu jarwanya orang melepasi pamrih nanggung kuat kuasa mengenai diri berjaga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Di kurikulum merdeka ini kita lebih banyak memerintah atau lebih banyak mereka bereksplorasi. Nah, akan tetapi juga dapat memerintah diri sendiri. Jadi siswa diharapkan bisa memerintah dirinya sendiri tanpa diperintah oleh guru untuk belajar apa yang akan disampaikan atau sedang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu makna dari
respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, bahwa realitas kebutuhan siswa itu sama. Di dalam 3 perubahan itu kita asumsikan sama. Tetapi kenyataannya kalau teori kontrol itu bahwa kebutuhan siswa itu akan berbeda-beda. Mungkin yang salah satu rasa panas, dia kipas-kipas. Yang satu mungkin badannya lagi enak, kedinginan, malah nggak suka, dan seterusnya. Itu kebutuhan. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini stimulus tadi, bahwa sedang pelajaran IPA, silakan kalian fokus di situ. Padahal di bagian itu beberapa anak tidak menguasai. Nah, mungkin itu yang tidak menguasai itu dan kita harus lebih bimbing. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Siswa dan kita diharapkan itu mempunyai pandangan sama secara stimulus respon. Tetapi secara teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia murid, khususnya di sini. Bagaimana dunia yang berkualitas itu seperti apa? Pandangan kedepannya dia mau ingin jadi apa? Jadi ketika saya di informatika kok memaksakan anak harus pintar komputer, harus pintar ini, padahal dia tidak bidangnya di situ tidak suka situ, itu kurang. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan di kelas ribut saja, pasti dia punya tujuan. Ada kebutuhannya yang tidak kita penuhi selaku guru. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus. Tapi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tentang disiplin positif, nah ini yang kita bahas adalah dari Dr. William Besar tentang kontrol teori atau trace theory. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Mungkin Bapak Ibu selama ini merasakan muridnya diam, tapi ternyata tidak fokus, tidak ada keinginan untuk belajar. Nah ini mungkin kita pernah mengalami ilusi mengontrol murid. Muridnya diam saja, nggak buat gaduh. Tapi ternyata ketika kita tanya, dia nggak bisa apa-apa, dia nggak mendengar yang kita sampaikan. Ini ilusi mengontrol. Nah, kenapa? Karena murid mengizinkan kita mengontrol. Oke, jadi ada murid yang ketika dia diam saja, kita bisa mengontrol. Kenapa? Muridnya mengizinkan kita untuk mengontrol dia. Tetapi ada juga murid yang tidak bisa dikontrol oleh kita. Akibatnya yaitu bermain sendiri dan seterusnya. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini apabila ada siswa yang kita sering melakukan, ketika ada siswa yang menolak memberikan ataupun mendengarkan kita, ini masuk ke sini. Belum tentu penguatan positif itu bisa diterima oleh si A, si B bisa, si C bisa, si A tapi tidak bisa. Nah, itu kenapa? Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Ini identitas gagal. Tolonglah Pak Guru dan capek ngajar, kalian terus belajar. Ini identitas gagal yang dimiliki oleh murid. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, untuk memaksa betulnya. Bahwa kita selalu guru punya hak, diam semua, dengarkan saya. Itu dalam satu kegiatan memaksa supaya mereka diam, supaya mereka menghargai kita. Tetapi ini secara berkelanjutan tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selanjutnya, makna disiplin ini menurut pihak dari Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi ini hubungannya nanti lebih dari 32 berapa yang mempunyai benar-benar ingin belajar materi yang kita sampaikan. Nah mungkin kita juga belum sejauh itu, ya. Dari 32 berapa yang benar-benar serius ingin mengetahui apa yang kita sampaikan. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan self-disiplin. Tapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan kita. Nah, muncullah pihak sekolah dengan aturan-aturannya mendisiplinkan. Ketika mungkin ada siswa yang banyak terlambat, ada siswa yang tidak menghasilkan baik, muncullah sekolah untuk menertibkan. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Tetapi aturan-aturannya
pun bisa memerdekakan, tidak mengekang kebebasan para guru-guru. Berikutnya, apa sih makna merdeka? Merdeka itu jarwanya orang mau melepasin pamrih nanggung kuat kuasa mengenai diri dengan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Di kurikulum merdeka ini kita lebih banyak pemerintah atau lebih banyak mereka bereksplorasi. Nah, akan tetapi juga tetap buat pemerintah diri sendiri. Jadi siswa diharapkan bisa memerintah dirinya sendiri tanpa diperintah oleh guru untuk belajar apa yang akan disampaikan atau sedang disampaikan oleh bapak ibu guru. Itu makna dari kemerdekaan itu sendiri. Ini yang jadi masalah. Nah, di sini bapak ibu ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon bahwa realitas kebutuhan siswa itu sama. Di dalam 32 orang itu kita asumsikan sama. Tetapi kenyataannya kalau teori kontrol itu bahwa kebutuhan siswa itu akan berbeda-beda. Mungkin yang salah satu merasa panas, dia kipas-kipas. Yang satu mungkin badannya lebih enak, kedinginan, malah nggak suka dan seterusnya. Itu kebutuhan. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Ini stimulus tadi bahwa sedang pelajaran IPA, silakan kalian fokus di situ. Padahal di bagian itu beberapa anak tidak menguasai. Nah, mungkin itu yang tidak menguasai itu yang kita harus lebih bimbing. Sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Gitu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Siswa dan kita diharapkan itu mempunyai pandangan sama secara stimulus respon. Tetapi secara teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia murid. Khususnya di sini, bagaimana dunia yang berkualitas itu seperti apa, pandangan kedepannya dia mau ingin jadi apa. Jadi ketika saya di informatika kok memaksakan anak harus pintar komputer, harus pintar ini, padahal dia tidak bidangnya di situ atau tidak cuma situ, yaitu kurang tepat. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan di kelas ribut saja, pasti dia punya tujuan. Ada kebutuhannya yang tidak kita penuhi selalu guru. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus. Tapi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan itu, bagaimana anak bisa mengontrol dirinya sendiri sebelum dikontrol oleh guru. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol 32 anak dengan hanya emosi, dengan hanya suara keras. Tetapi kita bisa mengontrol kelas dengan perilaku ataupun tindakan-tindakan nanti yang akan kita kerjakan di stimulus distribusi. Pemaksaan pada saat pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau dibilang nggak mau, kalau ini nggak mau, baru ada paksaan. Tetapi kalau di teori kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak dipaksa nggak mau, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada konsensus atau kolaborasi, mungkin dengan guru yang lain membahas kita, ya, seperti tadi di ruang guru kita membahas beberapa siswa kita, ya, yaitu mari kita belajar bersama-sama kenapa mereka berbuat seperti itu. Berikutnya, kalau dia berpikir menang kalah, saya ya guru harus menang, kalian harus kalah, kalian harus turut sama saya. Tetapi pada teori kontrol adalah model menang dan menang. Saya selalu guru menang, bisa mengontrol murid pun bisa menang ketika mereka bisa mengontrol dirinya. Itu yang diharapkan dari teori kontrol. Berikutnya, nah sekarang apa nilai-nilai kebajikan universal? Sebenarnya adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Intinya adalah kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini akan kita bahas ataupun akan kita tentukan ataupun kita selesaikan kira-kira sekolah kita kebajikan apa yang akan kita utamakan. Pendidikan universal ini sesuai kurikulum Merdeka
dibuat dalam bentuk profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kebijakan kebajikan universal. Berikutnya, nilai kebajikan universal berikutnya ada 9 pilar karakter. Dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dari Ibo Primarius Program atau PYP, sikap murid itu toleransi, menghormati, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini nilai kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh ini Indonesian Heritage Foundation sama Ibu YP. Nah, nanti kita bisa sekolah membuat kebajikan apa yang akan kata-kata kebajikan apa yang akan kita gunakan sebagai kebajikan kelas. Setelah kebajikan kelas lalu menjadi kebiasaan di sekolah, menjadi sebuah budaya disiplin positif, setelah itu menjadi budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya ada teknik motivasi. Yang pertama dari Diana Gusen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi terhadap manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika anak tidak mengerjakan PR, mereka akan menghindari ketidaknyamanan atau saat mengerjakan PR ya, mereka akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siswa mau melakukan sesuatu kalau ada imbalannya dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan ide-ide yang mereka percaya. Nah, kita harapkan kita membentuk yang ketiga ini. Siswa menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi sekolah inginnya siswa seperti ini dan menghargai diri sendiri dengan ide-ide yang mereka percaya. Saya percaya bahwa menghormati itu saya akan dihormati. Saya percaya dengan saya bertanggung jawab sama diri sendiri, saya juga akan bertanggung jawab pada sekolah dan orang lain. Seperti itu. Hanya emosi dengan hanya suara keras, tetapi kita bisa mengontrol kelas dengan perilaku ataupun tindakan-tindakan nanti yang akan kita kerjakan di stimulus restitusi. Pemaksaan pada saat pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau dibilang nggak mau, kalau itu baru ada paksaan. Tapi kalau di teori kontrol, kolaborasi, proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika dipaksa mau, apa yang kita lakukan? Di sini ada proses kolaborasi, mungkin dengan guru yang lain, membahas A, ya, seperti tadi di ruang guru kita membahas beberapa siswa kita, ya, yaitu mari kita belajar bersama-sama kenapa mereka berbuat seperti itu. Berikutnya model berpikir menang kalah. Saya ya terus menang, kalian nggak salah, kalian terus sama saya. Tetapi pada teori kontrol adalah model menang dan menang. Saya satu guru menang, bisa mengontrol murid pun bisa menang ketika mereka bisa mengontrol dirinya. Itu yang diharapkan dari teori kontrol. Berikutnya, nah sekarang apa nilai-nilai kebajikan universal? Sebenarnya adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Intinya adalah kebajikan yang disepakati bersama. Nah, ini akan kita bahas ataupun akan kita tentukan ataupun kita sosialisasikan kira-kira sekolah kita kebajikan apa yang akan kita utamakan. Kemudian pesan ini sesuai kurikulum Merdeka dibuat dalam bentuk profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Ini kebijakan kebajikan universal. Berikutnya, nilai kebajikan universal berikutnya ada 9 pilar karakter. Dari Indonesian Heritage Foundation atau IHF, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan,
toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Dari Ibu Primary Program atau PYP, sikap murid itu toleransi, menghormati, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingtahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai kebajikan-kebajikan dilakukan oleh ini Indonesian Heritage Foundation sama Ibu PYP. Nah, nanti kita bisa sekolah membuat kebajikan apa yang akan kata-kata kebajikan apa yang akan kita gunakan sebagai kebajikan kelas. Setelah kebajikan kelas lalu menjadi kebiasaan di sekolah, menjadi sebuah budaya disiplin positif, setelah itu menjadi budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya ada motivasi. Yang pertama dari Diana Buzzer, bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi pada manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ketika anak tidak mengerjakan PR, mereka akan menghindari ketidaknyamanan atau saat mengerjakan PR, mereka akan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Siswa mau melakukan sesuatu lalu ada imbalannya dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan ide-ide yang mereka percaya. Nah, kita harapkan kita membentuk yang ketiga ini. Siswa menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi sekolah inginnya siswa seperti ini dan menghargai diri sendiri dengan ide yang mereka percaya. Saya percaya bahwa menghormati itu saya akan dihormati. Saya percaya saya bertanggung jawab sama diri sendiri, saya juga akan bertanggung jawab pada sekolah dan orang lain. Seperti itu. Berikutnya, di sini Bapak Ibu nanti kita belajar hukuman dan pembelajaran. Yang pertama, hukuman itu identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Ini hukuman. Semakin dihukum semakin melawan. Adapun identitas sukses itu ada disiplin, ada disiplin positif, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau hukuman itu sewaktu-waktu, buat datang semuanya, terus ngasih hukuman semua kita, itu namanya hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, nanti sesuatu harus terjadi, terlambat, konsekuensinya apa? Terus berikutnya tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ini konsekuensi. Jadi makanya tidak harus sepatu hitam. Nah ini akan dilihat kenapa, pasti ada sebabnya. Nah tapi kalau yang hukuman ini kita nggak mau tahu, kamu pakai sepatu itu ya dihukum. Tapi kalau konsekuensi ada, kita tanya. Terus konsekuensinya apa? Nggak pakai sepatu, nah mungkin nggak sepatu kita, ya mungkin saya coba sepatu Pak. Nah itu contoh konsekuensi. Tetapi yang terakhir adalah restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Kamu kenapa nggak pakai sepatu warna hitam? Maaf Pak, main kehujanan. Terus bagaimana solusimu supaya permasalahan bisa selesai? Jadi kita meminta kepada siswa, dia berpikir apa sih yang saya selesaikan supaya masalah saya selesai karena tidak bersepatu hitam. Nah seperti itu. Apakah harus lepas sandal atau mungkin minta maaf ke teman-temannya karena pakai sepatu dan seterusnya. Jadi restitusi ini menuntut anak memecahkan masalah sendiri, bukan kita yang menentukan hukuman atau konsekuensinya. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, korban akan mendapat pengganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Jadi masalah yang terjadi, makanya ada yang terlambat. Nah nanti tanya solusinya kenapa kamu terlambat? Itu terus solusinya gimana? Oh iya Pak, bisa tidak saya mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah seperti itu merupakan restitusi. Lanjut. Kalau hukuman itu tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Beberapa kali mungkin Mas Fajar menghadapi murid malah kayak nakal saja karena hukuman. Terus berlaku hanya pada sebuah institusi dan berlanjut pada kehidupan nyata. Ya mereka takutnya di sini ketika sudah dibuat baru dilepaskan. Ini karena hukuman. Peraturannya adalah titik
kamu harus titik-titik. Nah, ini tadi hukuman. Mungkin anak membenci peraturan, ini sifatnya adalah negatif. Nah, sekarang yang berikutnya, konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kamu nggak pakai sepatu, besok kamu harus lapor ke saya sudah pakai sepatu hitam. Ini konsekuensi dan harus terus-menerus membantu mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, dengan adanya konsekuensi ini, mereka juga akan berusaha ketika keluar sekolah bajunya tidak dikeluarkan. Ini konsekuensi. Apa aturannya? Bukan aturannya. Terima kasih. Murid di peraturan. Ini konsekuensi. Dan ini sifatnya netral. Yang berbeda restitusi, murid harus bertanggung jawab untuk perlakuannya. Kok baju dikeluarkan? Kenapa? Nah, dan seterusnya. Maka ketika dia sudah di luar sekolah pun dia tidak akan mengeluarkan bajunya. Berikutnya, pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Jadi ketika ada anak sudah sering bajunya dikeluarkan, dia terus bisa melakukan restitusi atau pemecahan masalahnya. Kedepannya diharapkan sudah tidak mengeluarkan bajunya di luar sekolah, baru di rumah, baru dilepas. Apa kamu ada kata-katanya? Apa kamu yakin apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Terus berikutnya, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini, jadi sampaikan. Kira-kira kalau kamu bajunya dikeluarkan penuh pada rapi, kamu menghormati temanmu enggak? Menghormati pada guru enggak? Ini ke arah restitusi, bukan konsekuensi maupun bukan hukuman. Lanjut. Hukuman dihukum oleh penghargaan ya, yang sering kita lakukan. Mungkin kita juga perlu evaluasi dengan ranking itu ternyata nanti ada di sini penghargaan yang menghukum. Mengapa menghukum? Wah, aku lagi 20 dimarahi ibu saya sama bapak saya di rumah. Nah, ini penghargaan yang akan menjadikan menghukum. Tapi permasalahannya bapak ibunya juga tanya, dan kita bu, pada itu loh seperti itu. Nah, mungkin kedepannya karena yang masuk itu sudah tidak ada ranking, mungkin kita hilangkan itu. Ranking itu untuk kita saja mengetahui posisi anak itu secara keseluruhan kira-kira ada di mana. Mungkin bisa kita gunakan, tetapi tidak kita usah sampaikan. Ya, kecuali mungkin kalau ada kesempatan ranking 1, 2, 3 dikasih reward monggo, itu boleh. Karena itu merupakan memberikan sebuah kesenangan saat kita sudah belajar secara maksimal. Tapi untuk secara keseluruhan mungkin bisa kita evaluasi ranking itu tidak kita sampaikan ke kelas 8 maupun ke kelas 9. Kalau kelas 7 otomatis tidak diizinkan. Yang pertama penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan jangka pendek itu adalah
dari ibu guru atau bapak guru, maka dia akan senang. Tapi kalau berikutnya tidak bisa mengerjakan hal yang sama, pendapat penghargaan, maka dia akan semacam tanda petik kecewa. Berikutnya, penghargaan tidak efektif ketika nanti penghargaan itu kok membuat anak saling hanya mengejar penghargaan, tidak kepada ilmunya, tidak kepada keterampilannya. Berikutnya, merusak hubungan. Dia naik atas, saya naik bawah. Jadi ada perasaan seperti itu, bisa merusak hubungan antar teman. Terus mengurangi ketepatan. Ini pernah disurvei bahwa sebuah mahasiswa bekerja di sebuah penerbitan majalah, satu dikasih penghargaan, kalau dapat ini yang satu tidak, sekelompok tidak, sekelompok dapat penghargaan. Ternyata yang paling bagus kerjaannya adalah sekelompok yang tidak diberitahu kalau dapat penghargaan, karena mereka benar-benar bekerja dari hati nurani. Tetapi yang didapat dijadikan penghargaan, saya harus mendapat penghargaan itu. Ada motivasi mendapat penghargaan. Berikutnya, mematikan kreativitas. Pokoknya selalu mengerjakan asal ini. Nah, itu akan semakin mematikan kreativitas. Si menang yang baik, yang menang yang dapat pasti itu. Nah, seperti itu. Terus ada motivasi dalam dirinya itu kurang. Jadi motivasi untuk berbuat baik itu akan kurang ketika ada penghargaan. Saya mau bekerja belajar supaya saya mendapat penghargaan pas penerimaan rapor umpamanya. Itu motivasi dari dalam diri. Berikutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi prosesnya ketika ada murid bermasalah, apa yang harus dilakukan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Khususnya 2004. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar memecahkan masalah. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Mungkin ada yang cerita di kelas 7, anaknya cuma diam, disuruh apa nggak mau gitu ya. Mungkin dia juga takut silukan dari teman-temannya. Nah, terus ini kita bisa memperbaiki dia dengan teman-temannya. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi ini bukan sebuah kewajiban yang harus dilakukan, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya. Berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Apa sih kesalahan saya? Apa sih yang harus bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya? Dan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Itu arahnya ke situ. Restitusi mencari dasar yang mendasari tindakan. Kita cari, makanya ada anak kebetulan sedang terlambat. Kalau kita menggunakan restitusi, kita harus tanya, kenapa kamu terlambat? Ya. Terus berikutnya, bagaimana supaya besok tidak terlambat? Mungkin pasang alarm atau apa dan seterusnya. Nah, ini ada pemecahannya. Restitusi adalah cara yang paling baik untuk bersama-sama memecahkan masalah, berfokus pada karakter, bukan tindakan anak. Jadi karakter anak yang akan kita bentuk dengan restitusi ini. Terus fokus pada solusi. Kalau hukuman, kalau tadi yang kedua adalah konsekuensi, itu lebih banyak arah bukan kepada solusinya, tapi karena dia melanggar, ya dapat hukuman atau konsekuensi. Tapi kalau restitusi ini lebih banyak ke solusinya seperti apa. Berikutnya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada anak yang tidak bisa mengikuti teman-temannya, maka anaknya dengan restitusi akan kembali dengan teman-temannya. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, ini mohon Bapak Ibu nanti bisa membuat di kelasnya masing-masing ya. Caranya nanti Bapak Ibu buat norma dan harapan. Boleh mapel, boleh kelas. Kalau saya sudah membentuk di informatika. Nah, nanti ada norma itu aturan-aturan dan harapannya apa ketika pembelajaran Bapak Ibu atau di kelas Bapak Ibu. Dari situ nanti kalian bilang, ini masuk kemana, nilai kebajikan apa, ini kebajikan apa, ini kebajikan apa. Jadi nilai kebajikan itu tidak usah banyak-banyak, mungkin cukup 3, 4, atau 5 saja, tapi itu sudah merangkum semua norma dan harapan dari anak-anak. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada perasaan. Nah, peraturan sekolah pun bisa dijadikan keyakinan kelas. Jadi umpamanya disiplin, siswa tidak boleh, siswa tidak boleh, siswa tidak boleh. Itu jadi keyakinan. Siswa menggunakan ini, siswa menggunakan ini. Jadi kalimat negatif pada peraturan kita mungkin bisa kita evaluasi. Ya, tidak boleh atau
siswa dilarang dirubah menjadi kalimat positif. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan universal seperti tadi, menghormati, terus ada tanggung jawab, mandiri, benar kritis dan seterusnya. Berikutnya, pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kurangi atau hilangkan kalimat negatif di pernyataan kelas kita. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi. Jadi semua dikasih satu kertas, nanti dicatat tempel-tempel. Setelah itu kita pilih-pilih ini masuk ke mana, kebajikan mana, maka ini masuk ke kebajikan mana dan seterusnya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu kalau sudah dipunyai tertanam, bisa kita ganti dengan nilai kebajikan yang lain. Nah, contoh keyakinan kelas itu, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang. Oke, contohnya apa? Kalau ada siswa menulis menaruh barang pada tempatnya, nah masuk ke hormat. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini karakternya atau dirinya dalam bekerja. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini contoh keyakinan kelas. Bisa bisa diambil dari peraturan kelas. Ini cukup 3. Berikutnya ini contoh yang saya buat. Yang pertama ada bertakwa. Jadi prosesnya itu mengucapkan salam, berdoa sebelum, terus ada menghormati, ada tanggung jawab. Ini sudah saya lakukan. Ada 3, yaitu bertakwa, menghormati, dan tanggung jawab. Nah, apakah ini akan terus berlanjut selama 1 tahun? Kalaupun sudah kita lihat kelas kita sudah bagus, mungkin 2 bulan, 3 bulan kita bisa ganti dengan yang lainnya. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan penguasaan, kebutuhan untuk bebas, terus kebutuhan akan kesenangan. Nah, contohnya di sini, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang-senang waktu mengerjakan tugas. Nah, ini termasuk. Terus ibu guru tidak mengakui, tidak menyapa hari ini pada waktu pakai cepit rambut baru. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu dari ibu guru aja. Terus aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru belum gitu teman-temanku di depan kelas. Nah, di sini apa yang jadi kebutuhannya adalah kesenangan, rasanya dan rasa terima, kebebasan dan penguasaan. Jadi kalau ada anak-anak yang berkata seperti ini, mungkin kebebasan untuk kebutuhan dasar manusianya tidak terpenuhi. Ketika anak-anak kebutuhan dasar manusianya terpenuhi, maka kita akan semakin mudah mengontrol anak-anak. Nah, sekarang Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pada posisi mana? Yang pertama penghukum, sama yang dihukum, nggak berdiri alasannya apa? Yang kedua pemberitahuan. Tolonglah, saya kan sudah sampai ajar-ajar, masa kalian sudah paham-paham? Itu merasa. Yang ketiga teman, kamu udah terlambat mengerjakan, saya nggak bisa menunjukkan, tak yang mengerjakan. Itu sebagai teman. Yang keempat pemantau. Tadi pemantau berarti emosi. Kamu nggak pakai sepatu hitam, peraturannya ini. Gitu. Itu sebagai pemantau. Nah, yang diharapkan adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah menang, guru menang, murid menang. Nanti kita belajar tentang resistensi. Lanjut. 5 posisi kontrol ini. Perilaku kontrol negatif, penghukum, pembuat merasa bersalah. Ini termasuk yang negatif. Yang positif, teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Guru berbuat, menunjuk, menyindir. Terus pembuat merasa bersalah, berselama, menunjukkan kekecewaan. Kalau yang teman, membuat alasan untuk murid-muridnya, yang pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer mencari solusinya bersama. Langsung. Nah, sekarang teori kontrolnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau ada yang salah, samakan dulu frekuensi dari kita. Saya Pak Guru pernah terlambat. Tapi setelah Pak Guru sadari terlambat itu mengganggu teman-teman yang lain, maka Pak Guru akan
seperti itu tidak pernah terlambat. Ini menstabilkan identitas. Kita semua pernah melakukan hal yang kurang baik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, tanyakan, kenapa kamu terlambat? Kadang kita sudah marah-marah, ternyata dia jatuh. Ya, kita belum tahu alasannya, kita tahu kita jatuh kita marah-marahi. Jadi dari sepeda motor atau mungkin ada yang lain yang mungkin tidak disengaja, tapi kita sudah terlanjur marah. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika kamu melaksanakan kesalahan ini, keyakinan pasmu apa yang sudah kamu langgar? Apakah kamu menghormati bapak guru? Apakah kamu bertanggung jawab terhadap teman-teman? Nah, jadi ada tiga hal ini: stabilkan identitas, validasi tindakan yang sah. Jadi validasi ini siswa itu sendiri yang mengakui salahnya apa. Kita yang menunjukkan kamu salah ini, itu nanti tipenya tipe pemantau. Dan yang ketiga menanyakan keyakinanmu apa tentang kesalahan apa yang sudah kamu lakukan. Terus apa solusinya? Nah, dari solusi itu maka kita selaku guru juga menang, siswa juga akan menang. Tidak kita kamu besok harus minta maaf, kamu besok mengisi ini, kamu harus besok harus ini. Nah, tapi biarkan anak itu sendiri yang menemukan bagaimana dia mengatasi masalahnya. Berikutnya, nah ini ketiga restitusi tadi ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita pertama stabilkan dulu anaknya, jangan asal tahu marah saja. Yang kedua, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mas dulu Pak Guru juga pernah salah seperti kamu. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Siapa tahu dia punya masalah, terus kita nggak tahu, tapi dengan dia kita minta validasi tindakan salah, dia akhirnya bercerita. Oh, saya punya seperti ini, Pak, mau berangkat di ini. Berikutnya adalah keyakinan. Keyakinan kelas satu yang telah kita sepakati. Disiplin umpamanya. Disiplin maksudnya apa? Disiplin adalah tepat waktu, Pak. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi selain dia punya pekerjaan, kita pun menanyakan cita-citanya atau hobinya apa. Selanjutnya, mungkin demikian Bapak Ibu untuk materi ini dari kata-kata ini dari Matoro. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirkan dan merasakan dan selalu memakai ukuran timbangan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Demikian Bapak Ibu presentasi, mungkin ada satu atau dua pertanyaan kami persilakan sebelum kami tutup. Pak Narjo. Ya, kalau tidak ada, saya mohon bantuan Bapak Ibu. Besok coba dipraktekkan membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu siapkan yang bertanya-tanya itu, baik pakai selotip maupun pakai apa, mereka suruh membuat norma-norma yang harus disepakati bersama. Nanti dibuat menjadi 3 kata kunci tadi, kebajikan yang universal, 3 atau 4 kata kunci. Bapak Ibu, Insya Allah. ya, kami mohon bantuannya ya, supaya setelah ini ada follow up-nya. Mungkin dari keyakinan kelas itu kedepannya menjadi disiplin positif di sekolah dan akhirnya menjadi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, TKP. Ya, terima kasih atas kegiatannya Bapak Ibu untuk kegiatan kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, tidak bermaksud kami menggurui Bapak Ibu, tapi ini adalah pembahasan yang mungkin kita bisa lakukan bersama. Apabila sebuah program tidak didukung bersama-sama, maka program itu tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Setuju? Setuju. Yang kedua, mandiri dan disiplin. Setuju? Setuju. Yang ketiga, tertib. Setuju? Setuju. Yang keempat, tidak keluar kelas saat jam pelajaran. Setuju? Setuju. Tidak bermain untuk kelas lain untuk mengerjakan. misi jam. No, batu jam. Idul. Tolong menolong banyak. Mendengarkan guru di saat guru menerangkan. Setuju. Yang bisa dibuka apa saja gitu.